Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi 11 SMA ya. Di sini Bapak akan melanjutkan materi ya. Kemarin kan kalian sudah ulangan ya. Alhamdulillah kalian hebat semuanya ya. Sudah menjawab itu. Nah, kalian juga paham apa yang materi kemarin sudah Bapak berikan ya. Dan ada beberapa ya masih sedikit sih yang mungkin belum paham, tapi keseluruhannya udah oke. Sudah mencatat juga catatannya, dan alhamdulillah sekarang juga kita sudah punya ya ini buku LKS-nya. Walaupun buku LKS ya, tapi semoga bisa mendukung pembelajaran kalian itu ya. Nah, bagi yang belum punya, Bapak harapkan ya untuk segera ke koperasi sekolah ya, beli di koperasi sekolah ya dengan harga 20.000 ya. Tuh, karena kita nanti patokannya dari sini ya. Gitu ya. Kalau misalkan kalian mau beli buku paket yang seperti Bapak boleh aja. Karena kan ada yang lebih lengkap di sana gitu ya. Nah, kita akan lanjut ya. Kemarin kan kalian sudah mempelajari tentang embedded system ya, tentang embedded system gitu ya. Nah, terus kita lanjut lagi ke bab 2 ya, dimana di bab 2 ini untuk jaringan komputer dan internet ya. Kalau misalkan untuk jaringan mungkin kan kalian sudah sering menggunakan ya, sering mengetahui lah, sudah mengetahui apa itu jaringan internet. Bahkan saat ini kita sedang menggunakan kelas online ya, kita juga pasti akan membutuhkan jaringan internet ya. Nah, di jaringan internet ini ya, kita juga harus mengenal topologi. Nah, topologi itu apa istilahnya, sebuah desain jaringan komputer atau jaringan internet gitu ya. Nah, di mana topologi ini sebenarnya ada banyak ya. Ada topologi bus, ring, star, tree ya, bahkan yang lain-lainnya ya. Nah, itu nanti setiap topologi itu memiliki karakteristiknya ya. Silahkan kalian buka ya di halaman 14 ya. Di halaman 14. Kalau misalkan di sini pembukaannya itu sudah tidak asing lagi ya dengan internet ya. Ya, karena memang kita tiap hari juga menggunakan untuk fasilitas internet. Nah, di sini dalam topologi jaringan ataupun internet ya, dibangun menggunakan dasar sebuah topologi jaringan. Namun tidak semua topologi jaringan bisa sesuai untuk digunakan dalam sebuah jaringan komputer. Karena apa? Ya, karena mungkin bisa dipengaruhi oleh sumber dayanya ataupun peralatannya ya, peralatan yang digunakan. Nah, ada salah satu topologi yaitu peer to peer ya. Peer to peer itu kita menggunakan hanya dengan komputer satu, terus lalu kabel UTP ataupun kabel LAN yang kemudian dikoneksikan ke komputer 2. Nah, yang pertamanya si komputer satu ini bisa internetan, mungkin karena ada modem yang terpasang gitu ya, bisa internetan. Nah, nanti di komputer 2 karena sudah terkoneksi ya dengan menggunakan kabel LAN, nanti di komputer 2 dia bisa menggunakan internet juga gitu, berbagi data, dan kita juga bisa mengirim data ya, mengirim pesan ke komputer 1, komputer 2. Nah, seperti itu ya. Ini sama halnya dengan topologi lainnya, dengan tujuan itu untuk mengirimkan informasi, sebuah pesan ya. Nah, tadi kan dipengaruhi oleh sumber daya yang digunakan untuk membangun jaringan ya. Oleh karena itu seorang administrator ya jaringan harus cermat dalam memilih topologi yang cocok ya untuk jaringan yang akan dibuat. Topologi jaringan menyangkut tentang karakteristik, cara kerja, serta kelebihan dan kekurangannya masing-masing jenis. Semua bisa tahu bahwa banyak jenis topologi yang bisa digunakan dalam membangun sebuah jaringan. Kita bisa juga mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing tersebut ya. Nah, ini kita lanjut lagi mengenal topologi jaringan ya. Setiap jenis topologi jaringan akan berbeda dari segi kecepatan dan pengiriman data ya.
biaya pembuatan, serta kemudahan proses maintenance-nya. Ya, seperti halnya misalkan topologi bus. Penggunaan topologi bus pada jaringan komputer digunakan untuk memudahkan koneksi antara klien dengan server dalam satu jaringan supaya lebih mudah untuk berbagi data, terutama jika hanya terdapat satu server ya. Nah, nanti kalau di topologi bus ini ya, nah nanti kalau di topologi bus ini ya, kalau kalian bisa lihat ya, ini topologi bus, topologi ring ya. Terus ada lagi topologi star. Nah, ini topologi bus ya. Dia kan si komputer 1, komputer 2 itu bercabang ya. Bercabang kayak kalau misalkan kalian lihat di lab komputer ya, di situ kan ada satu switch ya, di situnya terbagi beberapa komputer. Nah, di sini ya, topologi bus ini dapat digunakan sebagai salah satu pilihan semua komputer yang akan dihubungkan secara langsung dengan media transmisi konfigurasi ya. Terus adapun kekurangan dan kelebihannya, sebenarnya tidak ada batasan berikan dalam jumlah perangkat ya, tidak ada batasannya. Kalau kalian misalkan ingin tadinya awalnya 10 ingin menambahkan menjadi 20 ya, tetapi ada resikonya ya, yaitu tentang kecepatan data ya, karena semakin banyak komputer yang ditambahkan untuk mendapatkan internet ya, itu kan semakin rebutan dia. Kalau misalkan kalian merasakan deh, ini pakai wifi gitu ya, satu wifi, terus yang pakai banyak gitu, biasanya kan kalian kan suka mengeluh kok internetnya lemot gitu ya, seperti itu. Nah, karena jaringannya terbagi ini ke sini, dan akhirnya yang mungkin yang paling akhir akan paling lambat seperti itu ya. Nah, itu topologi bus ya, kekurangannya. Nah, lalu ada lagi topologi ring ya. Topologi ring ini berbentuk rangkaian titik yang masing terhubung antara kedua node lainnya sehingga bentuk rangkaian melingkar ya. Nah, ini topologi ring ini hampir sama dengan topologi peer to peer ya. Kalau kalian lihat nih ya, di sini ya lingkarannya. Misalkan di komputer 1 terhubung di komputer 2. Nah, nanti di komputer 2 terhubung di komputer 3 dan seterusnya ya. Sampai yang komputer akhir akan terhubung dengan komputer pertama lagi ya. Karena ini masing-masing tiap komputer terkoneksi dengan komputer tersebut gitu ya. Guna membentuk jaringan cincin, maka setiap sentral perlu dihubungkan seri antara satu dengan lainnya sehingga akan membentuk hubungan loop tertutup ya. Loop tertutup pada sistem sentral dan jaraknya berdekatan ataupun berjauhan ya. Dengan demikian topologi ini memang memiliki kemampuan untuk melakukan switching ke segala arah ya, ke segala arah atau workstation. Jadi kan di komputer pertama itu kan bisa terkoneksi switching ke komputer 2 dan switching ke komputer terakhir ya. Dia dua arah ya, karena terhubungnya dua komputer ya. Begitu juga sebaliknya, dan semua komputer 2 bisa terhubung di komputer 1 dan komputer 3 seperti itu ya, sehingga membentuk lingkaran ya, cincin. Fungsi topologi ring itu sendiri sama dengan fungsi topologi yang lainnya, yaitu menghubungkan dua atau lebih komputer agar dapat berkomunikasi dan saling bertukar data ya. Bentuk topologi cincin ini mengurangi terjadinya kepadatan lalu lintas data yang terjadi pada teknologi topologi bus. Nah ya. Lalu ada lagi topologi star. Nah, topologi star ini ya, ini dia nggak akan lelet ya. Di sini ada hub ya. Jadi kalau misalkan
tadi kan topologi ring itu kan si komputer 1 dengan komputer 2 dengan komputer terakhir terhubung ya. Kalau ini topologi star ini semuanya pusatnya ada di hub ya. Nanti di hub ini akan memberikan koneksi kepada setiap komputer-komputer ya. Nah, di mana hub ini nanti akan terhubung dengan modem. Tuh ya. Modem nanti terhubung dengan hub. Nah, nanti hub akan memberikan jaringan internet kepada semua yang ada ini ya di komputer ini. Ya, topologi star merupakan salah satu topologi jaringan komputer yang paling sering digunakan ya. Bentuk konsep topologi star layaknya sebuah bintang dengan titik pusatnya adalah sebuah perangkat pusat yang terdapat 5 buah perangkat komputer yaitu host ya. Nah, perangkat tersebut terhubung secara langsung ke titik pusat atau perangkat pusat tersebut. Dengan demikian ya menghasilkan berbentuk seperti bintang ya gitu ya, seperti bintang. Sebenarnya sih nggak harus 5 komputer saja ya, bisa lebih ya. Oke ya. Nah, hal itu tentu saja hanya terbatas sebuah gambar konsep dari topologi star. Jumlah host dapat terhubung tidak terbatas 5 ya. Tadi seperti Bapak bilang ya. Topologi jaringan star berfungsi untuk menghubungkan antar komputer satu dengan komputer lainnya dengan jaringan komputer baik. Ya, komputer tersebut bertindak sebagai server maupun bertindak sebagai klien. Ya, selain untuk menghubungkan antar komputer satu jaringan lainnya, satu network topologi jaringan star juga dapat dihubungkan untuk menghubungkan perangkat keras lainnya seperti router, modem, access point dan sebagainya. Ya, yang tadi yang Bapak bilang ya, di sini bisa terhubung nih dengan router ataupun modem ya di sini, karena di sini ada hub ya. Nah, nanti ini akan terkoneksi dengan router maupun modem ya. Lalu ada topologi mesh ya. Topologi mesh itu setiap perangkat pada topologi mesh dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat lainnya dikarenakan perangkat saling terhubung yang dikenal sebagai decade links ya. Nih, kalau kalian lihat nih, ini lebih rumit lagi sih jaringannya. Kalau misalkan tadi kalau topologi ring ya kan, ini kan cuma punya 2 arah doang ya topologi ring ya. Si komputer 1 terkonek di komputer 2 dan di komputer terakhir. Tapi kalau topologi mesh, dia ke segala arah nih ya. Ini bisa memiliki berapa nih? 4 jaringan ya. Nih, si komputer 1 akan terhubung di komputer 2, komputer 3 dan komputer 4 serta komputer terakhir ya. Nah, ini berbagi. Begitu juga ya sebaliknya yang lainnya. Nah, ya. Ini bisa kemana-mana. Ya, bisa kemana-mana. Terjalin ya, komunikasi yang terjalin pada topologi mesh umumnya berjalan cepat dan dapat digunakan untuk membangun jaringan yang skalanya tidak terlalu besar ya, tidak terlalu besar. Topologi mesh adalah jenis pengaturan tata letak jaringan komputer di mana masing-masing komputer dan perangkat jaringan saling terhubung satu sama lain ya secara langsung. Jenis koneksi pada topologi jaringan mesh terdiri atas 2, yaitu topologi mesh fully connected dan topologi mesh partial connected ya. Nah, di sini ciri utamanya itu komputer dalam jaringan terhubung satu sama lain secara penuh. Sebagai contoh, jika ada 5 komputer dalam jaringan tersebut, maka satu komputer akan terhubung ke 4 komputer lainnya ya, seperti yang tadi Bapak bilang ya. Nah, terus si komputer ini nggak hanya satu arah saja ya, bisa ke berbagai komputer ya. Adapun pada topologi mesh partial connected yang memiliki ciri setiap komputer dalam jaringan tersebut tidak semua akan terhubung dengan komputer lainnya. Dengan demikian, ada beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain dan beberapa komputer tidak saling terhubung dengan yang lainnya. Lalu ada topologi tree ya, di mana topologi tree ini topologi pohon ya. Nah, topologi pohon ya adalah topologi jaringan komputer secara hierarki, merupakan kombinasi dari topologi star dan bus.
Guna memahami topologi tree, maka perlu untuk mengenai topologi star and bus, ya, penggabungan ya, star and bus. Lalu hal tersebut dengan satu pusat terhubung beberapa komputer memakai topologi peer-to-peer, ya. Lalu topologi yang berada di bawahnya dinamakan topologi sentral. Nah, ini ada karakteristiknya ya, topologi tree. Topologi tree ini komunikasi antar kelompok dilakukan melalui sebuah hubungan, ya. Adanya hubungan pusat menjadi pusat data maupun kerja kendali. Adanya kelompok tingkat dan kelompok jaringan bentuk topologi star, adanya kabel utama backbone sebagai penghubung jaringan. Nih ya, kalau kalian lihat ya, ntar ya Bapak mau ambil satu gambar dulu ya. Boleh praktek. Yang penting dibagi-bagi. Nah, nih kalau kalian lihat nih ya, ini topologi tree ya. Topologi tree ini memiliki banyak cabang ya. Penggabungan tadi kan penggabungan antara topologi bus ya dengan star ya. Dimana ini menggunakan topologi bus ya. Lalu bercabang dengan menggunakan topologi star. Nih ya. Nah, di sini ada pengontrolnya juga. Pertama di sini server ya, lalu membagikan ya, ini dengan menggunakan topologi bus, bagikan ke masing-masing lagi ya, menggunakan hub. Nah, di sini hub, lalu terhubung dengan klien ya, komputer-komputer ya. Ini bisa dengan menggunakan komputer ataupun telepon ya. Nah, ini ya. Lalu di sini pada prinsipnya kerjanya ya, di mana dalam topologi tree ada sistem bertingkat yang dipakai setiap media untuk terkoneksi. Nah, antara sentral dan terkoneksi tersebut terdapat hierarki yang berbeda. Komputer klien dikelompokkan memakai topologi star, lalu setiap kelompok topologi star ini akan saling dikoneksi dengan memakai metode pada topologi bus ya, seperti yang tadi Bapak bilang ini ya, ini star, ini bus ya. Nah, bus dalam menghubungkan setiap kelompok jaringan ini memakai hubungan terhubung kabel utama disebut dengan backbone. Misalnya dari data dari kelompok 1 akan dihubungkan ke kelompok 2, kelompok 2 akan dihubungkan ke kelompok 1 gitu ya. Jadi bisa berbagi. Nih. Mungkin itu saja ya dari Bapak. Nanti tolong kalian ya cari tentang kelebihan dan kekurangan ya. Tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing topologi ya. Masing-masing topologi. Nanti kalian buat PDF-nya ya. Kalian ketik di Word lalu buat PDF-nya dan kirimkan di link absensi ya. Nanti ada ada untuk pengiriman tugas gitu ya. Nah, untuk absensinya nanti Bapak tunggu sampai jam 2 ya, sampai jam 2 ya. Silakan kalian jangan sampai jam 2 deh, sampai jam 1 aja ya, sampai jam 1 kalian boleh kirim untuk tugasnya ataupun absensinya. Kalau misalkan ada kendala ya tidak bisa mengirim absensi atau apapun, boleh chat ke Bapak. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.